Dalam masa Minggu Sengsara Yesus atau hari-hari sengsara Yesus, saya berbagi kebenaran Tuhan berkat di balik pergumulan. Ada dasar kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam diri kamu, di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Mama kasih Tuhan Yesus, kita membaca dan berdasarkan judul yang saya sebut berkat di balik pergumulan. Kita boleh lihat di slide berikut, saya menyampaikan bagian ini, yaitu dalam setiap pergumulan kita pasti menemukan berkat-berkat. Dan apa yang kita baca dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ini, ayat 7 sampai dengan ayat 18 ini adalah bagaimana Rasul Paulus menyampaikan tentang mengatasi atau ada dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa sukar, masa-masa penderitaan, dan bagaimana cara mengatasinya. Ada 3 bagian yang saya mau bagikan yang berhubungan dengan cara mengatasi ada dalam berkat di balik pergumulan. Bagian yang pertama yang ingin saya bagikan, Rasul Paulus menyampaikan di ayat yang keempat, di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, saya memberi judul membiarkan Yesus hidup di dalam dirimu. Ini ayat yang keempat, ayat yang ke-10, 11 saya sediakan di layar, saya bagikan bagi kita. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus yang menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Rasul Paulus menyampaikan dalam masa-masa menghadapi penderitaan dengan melihat apa yang Yesus dan mengingat apa yang Yesus alami dalam masa-masa dia mengalami masa-masa sukar untuk menebus manusia, masa-masa sukar sampai dia datang di kayu salib, menyerahkan diri di kayu salib dan disiksa dan mati untuk setiap manusia. Rasul Paulus menyebutnya setelah menjadi orang percaya, setelah menjadi orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan, ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damskus,
fasik, dengan tujuan jahat yang diberikan kepada dia, dengan niat yang dia mau lakukan. Rasul Paulus lalu mulai melakukan ambil keputusan pada masa-masa sukar seperti dalam kehidupan Rasul Paulus berkata begini, bahwa saya selalu membawa kematian Yesus di dalam hidup saya. Saya selalu berupaya supaya upaya untuk menjadi serupa dengan Yesus, upaya untuk bergerak, upaya untuk hidup dalam kehidupan dalam masa-masa sukar, maka saya membawa Yesus dalam kehidupan saya. Saya membawa kematian Yesus menjadi pemicu. Saya membawa kematian Yesus, proses penebusan Yesus untuk menebus saya sebagai pribadi, menebus saya, membawa saya datang ke hadapan Allah dan layak di hadapan Allah. Saya membawa kematian Yesus itu terus menerus di dalam kehidupan saya. Rasul Paulus menyampaikan, membiarkan Yesus tetap hidup di dalam dirinya sepanjang dia ada. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat berita-berita yang terakhir ini, ada dua anggota parlemen dari Israel yang sudah mulai menyampaikan rancangan undang-undang untuk menghentikan penyebaran dan pemberitaan tentang Yesus di wilayah Israel. Kita sudah mulai masuk dalam tanda-tanda yang semakin hari semakin menarik. Bapak Ibu sekalian, kalau usulan perancangan undang-undang di parlemen ini diterima di Israel, maka penyebaran tentang Yesus di Israel itu akan dihentikan. Dan setiap orang yang menyebarkan tentang Yesus akan masuk penjara, akan dihukum, bahkan hukuman yang paling berat adalah penjara seumur hidup dalam rancangan yang telah disediakan. Bagian ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk dalam masa-masa yang menarik sebagai orang percaya. Sudah ada tanda-tanda yang bergerak. Karena itu saya dalam masa kita mengenang kematian Kristus, kita masuk dalam masa-masa ketika Yesus sudah mulai masuk di Yerusalem, sudah masuk memberitakan Injil. Ada dalam Yerusalem, Yesus sudah mulai menyampaikan berita-berita tentang kematian dia kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mendengarkan dia. Dan masa ini saya juga mau menyampaikan tentang membiarkan Yesus terus hidup dalam kematian Yesus itu terus ada di dalam kehidupan kita. Dan mengizinkan kebangkitan Yesus itu terus ada dan membuat Yesus hidup di dalam kita. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya harus taruh Yesus dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya taruh, kita sudah mengakui Yesus dalam hidup kita. Tapi kita berupaya supaya Yesus yang di dalam kita itu semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin kelihatan bahwa Yesus ada di dalam saya. Ketika saya mengakui Yesus adalah Tuhan, ketika saya menyampaikan kepada pribadi-pribadi dalam lingkungan saya di mana saya mengakui Yesus adalah Tuhan, maka saya akan membuat Yesus kelihatan di dalam kehidupan saya. Bukan membuat Yesus itu seperti tersembunyi. Yesus itu tersembunyi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, bagian ini yang saya mau menyampaikan, membiarkan Yesus tetap hidup dalam dirimu. Saya mau menyampaikan dan mengajukan pertanyaan. Sepanjang beberapa hari sebagai orang percaya, sepanjang beberapa minggu sebagai orang percaya, apakah Yesus kelihatan dalam hidupmu? Apakah engkau mengenakan Yesus, mengakui Yesus Tuhan, dan Yesus itu kelihatan dalam hidupmu? Tindakan-tindakan kita, kehidupan kita itu menunjukkan bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Atau sepanjang ini Yesus memang ada dalam diri saya, tapi saya menyembunyikan Yesus di dalam diri saya. Saya menyembunyikannya. Saya tidak mau menunjukkan kelihatan tentang Yesus dalam hidup saya. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus menyampaikan dalam pasal yang keempat, 2 Korintus pasal 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam kami. Bapak Ibu sekalian, dalam hubungan yang berhubungan dengan membiarkan Yesus tetap hidup di dalam dirimu, berhubungan dengan tujuan dari gereja Mawar Saron, menjadi serupa dengan Yesus. Saya menyediakan di slide berikut yang berhubungan dengan ini. Serupa dengan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, seperti yang Rasul Paulus sampaikan tentang mengenakan Yesus, membiarkan Yesus, kematian Yesus itu ada dalam hidup kita, dan di dalam hidupnya kemudian membuat Yesus tetap hidup terus, dibangkitkan terus dalam kehidupannya, sehingga kelihatan Yesus yang ada dalam pribadinya. Maka saya menyampaikan tentang serupa dengan Yesus yang menjadi tujuan dari gereja kita. Keserupaan dengan Kristus akan seharusnya menjadi kerinduan dari semua orang percaya.
Dan untuk mencapai keserupaan dengan Yesus itu, kita akan dikikis-kikis, kita akan masuk dalam masa-masa. Bahkan Alkitab menceritakan bahwa untuk mencapai serupa dengan Yesus itu, ada masa di masa-masa di mana kita mengalami kesukaran-kesukaran sebagai orang percaya. Hari ini bagian yang berhubungan dengan masa-masa yang mengikis-mengikis ini, saya menyampaikan bagi kita. Sepanjang kehidupan kita dalam bulan Maret, dari bulan 3 bulan yang kita sudah lalui, apakah kita lebih nyaman menikmati kehidupan kita, atau kita lebih mengambil keputusan untuk membayar harga, berkumpul bersama dengan orang percaya dalam pertemuan-pertemuan, membayar harga mengikut Yesus, membayar harga mengambil keputusan untuk berdoa, membayar harga mengambil keputusan untuk membaca Alkitab. Atau sepanjang ini kerinduan kita untuk menjadi serupa dengan Yesus itu, kita tidak mau kita tidak mau mengambil keputusan untuk bersekutu bersama dengan Allah, kita tidak mau kikis. Bapak Ibu sekalian, bagian ini yang kita menyebutnya dengan menjadi serupa dengan Yesus. Kita membiarkan Yesus ada dalam kehidupan kita. Mungkin kesenangan kita, kesukaan kita yang bisa terganggu karena kita harus berkumpul bersama dengan orang percaya. Kita harus berdoa bersama dengan orang percaya. Mungkin kesenangan kita terganggu karena kita harus membaca Alkitab. Tapi bagian ini saya menyampaikan, berupaya untuk menjadi serupa dengan Yesus itu, Tuhan akan membantu kita untuk mengikis setiap kebiasaan-kebiasaan melalui pembayaran harga, pergumulan-pergumulan kita untuk membayar harga menjadi serupa dengan Yesus. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang berhubungan dengan bayar harga yang bisa saya bagikan bagi kita di slide berikut. Yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Ada tiga hal yang berhubungan dengan menjadi serupa dengan Yesus yang menjadi nilai menjadi tujuan dari gereja kita. Hari ini saya menyampaikan beberapa bagian yang berhubungan dengan gereja kita dan juga menyampaikan beberapa bagian yang berhubungan dengan tahun The Great bagi gereja Mawar Saron dan nilai-nilai yang ada di gereja Mawar Saron. Bapak Ibu sekalian, menjadi serupa dengan Yesus. Dalam yang saya baca dalam Alkitab, saya menemukan bahwa serupa dengan Yesus itu adalah memberikan korban hidup kita sebagai persembahan yang berkudus dan berkenan di hadapan Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2 menyampaikan kepada kita tentang korban yang hidup. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Ayat yang kedua dari bagian Roma 12 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang berhubungan dengan menjadi seperti Yesus adalah berhubungan dengan korban di hadapan Allah. Mempersembahkan hidup kepada Allah. Mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Allah. Alkitab dalam Roma pasal 12 berkata bahwa sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Ketika kita berupaya untuk masuk dan menjadi serupa dengan Yesus, maka berupayalah untuk memberi persembahan korban hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya dalam doa-doa saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, tapi dalam ayat yang kedua harus mengambil tindakan untuk berubah oleh pembaruan budi kita, supaya kita semakin hari semakin mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tentang korban yang hidup, maka kita bisa melihat catatan dalam Markus pasal 2, ya, khususnya ayat 14 ketika Yesus memanggil Lewi pemungut cukai. Ketika Yesus memanggil Lewi pemungut cukai, dalam saat dia bekerja, Yesus memanggil dia dan Lewi itu pergi meninggalkan segala sesuatu dalam kehidupannya dia, dan dia mengikuti Yesus. Dia membawa korban untuk mengikuti Yesus, mengikuti Yesus. Bapak Ibu sekalian, dan untuk menjadi serupa dengan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Yesus dengan korban yang hidup ini, maka kita mengingat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Dia harus makin bertambah-tambah dan saya harus makin berkurang-kurang. Kehidupan Yesus yang di dalam mengenakan Yesus seperti yang Rasul Paulus katakan itu. Mengenakan Yesus, kematian Yesus dalam kehidupannya seperti yang Rasul Paulus katakan itu. Yohanes menyebutnya, biarlah Yesus makin bertambah-tambah dalam kehidupan saya, bukan saya yang makin bertambah-tambah.
Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan keserupaan dengan Yesus, berhubungan dengan korban hidup. Yang berhubungan dengan korban hidup di hadapan Allah adalah berupaya terus supaya Yesus itu kelihatan dalam hidup kita, bukan kitanya yang kelihatan. Supaya Yesus ada terus dalam kehidupan kita. Orang-orang melihat kita, orang-orang melihat Yesus di kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan serupa dengan Yesus, bagian pertama yang saya sampaikan yaitu korban yang hidup. Yang kedua, saya menyampaikan dan membagikan bagi kita mati bagi dosa. Di kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-11, Rasul Paulus menyampaikan dengan menjadi serupa dengan Yesus. Karena Yesus menjalani hidup tanpa dosa, maka setiap hari sebagai orang percaya kita mengambil keputusan untuk mati bagi dosa. Kita bawa mempersembahkan hidup kita supaya kita tidak lagi mengambil keputusan untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Ketika kita datang kepada Tuhan untuk meminta ampun atas kesalahan-kesalahan kita, atas dosa-dosa kita, Allah bersedia, Allah mengambil keputusan untuk mengampuni kita. Bahkan sebelum kita mengambil keputusan untuk minta ampun kepada Allah, Allah menerimanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita memanfaatkan Allah kita. Kita memanfaatkan Allah kita. Kita memanfaatkan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita mengambil keputusan untuk melakukan dosa. Kan Allah Maha Pengampun. Maka saya ambil keputusan untuk tidak apa-apa, tidak apa-apa. Besok saya datang berdoa. Saya datang menyembah. Saya tahu pasti Allah mengampuni saya. Saya tahu pasti Allah. Kita memanfaatkan Allah untuk kepentingan kita. Kita memanfaatkan Allah untuk keinginan-keinginan kita. Tapi kita tidak mengenakan Allah dalam kehidupan kita. Bagian ini yang saya mau menyebutnya, kita harus mati bagi dosa. Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14 itu menyampaikan tentang bagaimana kita mati bagi dosa. Bagian yang ketiga yang menjadi bagian dari the great tahun kita ini yang menjadi serupa dengan Yesus, yaitu bertumbuh. Seorang yang berupaya untuk mau menjadi serupa dengan Yesus, maka dia harus mengambil langkah-langkah pertumbuhan dalam imannya. Yang bisa mengevaluasi pertumbuhan iman seseorang adalah dirinya sendiri. Dia baru para pemimpin. Ketika dia tidak mengevaluasi pertumbuhan imannya sebagai orang percaya, dia tidak tahu bagaimana tahapan-tahapan dia sebagai orang percaya. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya mau bagikan. Kalau kita baca dalam kitab Lukas pasal 2, 40 sampai dengan 42. Bapak Ibu juga boleh melihat di website kita atau aplikasi kita di Play Store tentang GBI Mawar Saron. Ada tulisan yang saya sampaikan dan mengutip dasar ini. Bahwa Yesus Tuhan kita itu tumbuh normal. Setelah dia lahir, kemudian Alkitab menulisnya dia makin hari makin kuat. Makin lama makin besar, makin lama makin kuat, makin lama penuh hikmat dan makin lama mendapat kasih karunia dari Allah. Alkitab tidak menyampaikan kepada kita bahwa Yesus yang kita sembah ini tiba-tiba dia lahir, setelah dia lahir tiba-tiba dia secara insan menjadi seorang dewasa di umur 30 tahun. Tidak, Yesus melakukan kehendak Bapa dengan mengambil keputusan untuk tumbuh normal seperti manusia-manusia yang dia Allah ciptakan. Bagaimana Allah membuat manusia itu tumbuh normal. Maka dengan sendirinya ketika Yesus lahir, maka Yesus tumbuh normal. Normal sekali. Dia tidak tumbuh tiba-tiba Yesus tumbuh lahir pada saat lahir di kandang Bethlehem. Tiba-tiba dalam 3 hari Yesus sudah menjadi bayi umur 5 tahun. Tiba-tiba Yesus menjadi bayi umur 10 tahun. Tiba-tiba Yesus menjadi bayi umur 12, menjadi anak 12 tahun. Tiba-tiba Yesus menjadi 30 tahun. Tidak, Yesus bertumbuh secara normal. Sebagai orang percaya, kita harus mengevaluasi diri kita untuk bertumbuh. Apakah kita mengalami pertumbuhan sebagai orang percaya? Ataukah saya tidak mengalami pertumbuhan sebagai orang percaya? Saya menjadi orang yang mau mendengarkan hal-hal yang berubah dengan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan pendapat saya, yang sesuai dengan keinginan saya. Tapi saya ketika sudah mendengar, saya tidak mengambil langkah-langkah pertumbuhan sebagai orang percaya. Bapak Ibu sekalian, kepada Timotius, kalau kita baca dalam kitab Timotius, Rasul Paulus menulis Timotius begini. Ada saat nanti akan datang, orang-orang akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan keinginan mereka.
Mereka akan mendengar sesuai dengan keinginan mereka. Ketika ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyatakan bahwa ini salah, itu salah, mereka akan pergi tinggalkan. Tapi mereka akan mencari hamba-hamba Tuhan yang mendengar, memuaskan pendengaran mereka. Dan hari Minggu itu adalah hari di mana mereka datang untuk secara rohani, wisata rohani. Memuaskan pendengaran-pendengaran, tapi tidak mau mengambil langkah-langkah pertumbuhan. Bagian ini saya mau menyampaikan tentang pertumbuhan. Yesus kita, dia bertumbuh secara normal. Kalau kita tidak mengevaluasi diri kita mengalami pertumbuhan, maka kita tidak bisa melihat apakah kita ada pertumbuhan atau tidak. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 18, Petrus menyampaikan begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Rasul Paulus menyampaikan bahwa Rasul Petrus menyampaikan bahwa untuk menjadi serupa dengan Yesus itu kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tapi sekalian, di dalam pertama Tesalonika pasal 3 ayat 12 juga menyampaikan kepada kita supaya kita tetap terus bertumbuh, berkelimpahan di dalam Yesus. 3 bagian yang berhubungan dengan menjadi serupa dengan Yesus. Korban yang hidup. Mempersembahkan korban yang hidup. Bukan hanya berdasarkan pasal ayat yang ke-1. Tapi sampai dengan ayat yang kedua. Korban yang hidup itu berupaya terus memperbarui hidupnya. Semakin hari, semakin baik. Semakin hari, semakin diperbarui melalui kebenaran firman Tuhan. Dan mati bagi dosa. Dan mengalami pertumbuhan sebagai orang percaya. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua yang berhubungan dengan firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, berkat di balik pergumulan. Yang kedua yang saya mau bagikan yaitu percaya kuasa kebangkitan Yesus. Rasul Paulus menyebutnya dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 14, bagian yang kita baca, saya sediakan di lain. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Setelah Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengenakan Yesus dalam kehidupan kita. Kematian Yesus itu ada dalam kita. Kematian Yesus itu akan membangkitkan kita terus menerus. Dan mengingat bagaimana Yesus mengasihi kita. Mengasihi dia sebagai orang percaya. Rasul Paulus menyampaikan yang kedua. Setelah kita mengenakan Yesus dalam kehidupan kita. Setelah Yesus yang lebih kelihatan dalam kehidupan kita dibanding diri kita. Setelah Yesus semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata bahwa untuk mencapai tujuan itu kita harus percaya bahwa kebangkitan Yesus itu ada kuasa. Bapak Ibu sekalian, kuasa kebangkitan Yesus di dalam semua tokoh-tokoh agama, mereka mengajarkan hal yang sama, yaitu berhubungan dengan moral manusia. Ada yang harus dilakukan, ada yang tidak harus dilakukan, semuanya sama. Tetapi di dalam catatan tentang sejarah dunia, tidak pernah ada satu orang pun yang bangkit dari antara orang mati. Tidak pernah ada orang yang membicarakan bahwa ada pribadi yang bisa bangkit dari antara orang mati. Ketika seseorang dengan kapasitas yang dia punya pada zaman itu seperti Sisar atau seperti Firaun, seperti orang-orang yang berkuasa pada waktu itu, mereka orang-orang yang hebat, bahkan ada tokoh-tokoh agama yang hebat. Tetapi ketika mereka mati, maka cerita tentang mereka hanya tinggal cerita. Tapi berbeda dengan Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Yesus bukan hanya menebus kita. Yesus bukan hanya membebaskan kita karena kematian di atas kayu salib. Bukan hanya itu. Tapi Yesus menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang penuh kuasa. Karena dalam catatan sejarah dunia hanya ada satu pribadi yang bangkit dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, bagian yang ini kita sering membicarakan tentang kuasa kebangkitan. Kita sering membicarakan bahwa Yesus kita bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu sekalian, kita harus menaruh ketika kita mau supaya pergumulan-pergumulan hidup kita itu kita bisa atasi, maka kita harus menaruh, kita harus tetap percaya, kita harus mengakui dan percaya dengan sungguh bahwa kebangkitan Yesus itu penuh kuasa. Yesus yang ada yang kita sembah itu membuat kita semakin hari semakin bertumbuh dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, ada slide yang saya bagikan bagi kita. Orang percaya kepada Kristus harus pula percaya akan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa kuasa Allah telah membawa kita memenangkan segala pergumulan. Bapak Ibu sekalian,
Melalui percaya kepada Kristus, kemenangan bisa diberikan kepada kita. Demikian juga segala pergumulan kita bisa tidak boleh menjadi fokus kita. Justru sebaliknya, karena Kristus kita menang saat ia bangkit, kita juga menang bersama-sama dengan dia. Kebangkitan Kristus memberikan harapan dan kekuatan saat kita menghadapi pergumulan. Ingat bahwa maut saja bisa Yesus kalahkan. Apalagi masalah-masalah kita. Apalagi harga-harga yang kita harus bayar untuk menjadi pengikut Yesus. Maut saja bisa Allah kalahkan. Pasti Allah juga menyediakan segala yang baik untuk membawa kita masuk dalam kemenangan-kemenangan sebagai orang percaya. Bapak Ibu sekalian, bagian yang ketiga yang saya mau bagikan yang berhubungan dengan berkat di balik pergumulan. Melihat dengan mata iman. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 berkata begini. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami memperhatikan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Memperhatikan dengan iman, dengan mata iman. Bapak Ibu sekalian, di slide berikut saya sampaikan yang berhubungan dengan memperhatikan dengan iman. Mata rohani kita terhalang oleh mata jasmani kita. Oleh karena itu, sebab itu penting bagi kita untuk membangun iman kita menghadapi pergumulan. Caranya yang sering kita sampaikan di gereja, membaca Alkitab, bergaul dengan orang yang melek rohani, melek mata rohaninya. Kita akan melihat beberapa bagian yang akan saya bagikan. Ingat bahwa pergumulan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan disediakan Allah bagi kita. Karena itu janganlah biarkan apa yang bersifat sementara membuat kita kehilangan berkat yang kekal. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melihat ke gereja Mawar Saron, maka kita bisa melihat bahwa Allah sementara bekerja di tengah kita. Kita sementara bergerak di jalan-jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari Rabu kemarin tanggal 29 ketika Tuhan mengizinkan para hamba Tuhan dari Korea melayani kita di Jemaat Mawar Saron. Kenapa saya bahkan meminta dengan begitu sangat untuk Bapak Ibu yang ada di Rayon menggerakkan anggota-anggota Rayon untuk hadir dalam ibadah kita pada hari Rabu yang lalu itu. Karena saya merasakan bahwa Tuhan sementara melakukan kehendak Tuhan di tengah kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ada pertemuan-pertemuan yang kita mau lakukan yang berhubungan dengan Paskah. Mari bersama terikat dengan kita semua dalam ibadah kita. Saya ingin memperlihatkan nubuatan-nubuatan yang diberikan oleh hamba Tuhan dari Korea untuk gereja kita. Dalam video, disilakan. Kalau Bapak Ibu mengikuti hadir dalam ibadah, maka Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bagaimana Tuhan bicara dengan kita di tengah-tengah kita. Ruangan ini penuh dengan kehadiran Tuhan. Orang-orang begitu merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang dari Korea juga merasakan bahwa Tuhan ada dalam gereja kita. Tuhan ada dalam ibadah-ibadah kita pada saat kita menyelenggarakan ibadah. Sambil berdiri kita mendengar sabda Tuhan. 이곳에 하나님의 영으로 충만하다고 말씀하십니다. Tuhan berbicara dengan kuasa roh Allah yang penuh ada di tengah-tengah kita. 솔로몬 성전의 불의 역사처럼 이곳에 불의 역사가 있다고 말씀하십니다. Memang di sini ada seperti itu di bait Allah Salomo itu dicurahkan api dari langit. 지금 이곳에 우리 위하여 귀신들이 나타나고 말씀하십니다. Jangan roh jahat itu tinggalkan ke daerah sini. Memang Tuhan sendiri menjadikan kita untuk saksi di mana-mana. 특별히 이 제자는 하나님께서 물질의 축복이 있는 제자라고 말씀하셨습니다. 물질의 축복. Tuhan sendiri akan memberi berkat itu materi juga akan dicurahkan di daerah sini. Memang Tuhan sendiri memakai kita semua itu menjadi orang yang berlimpah untuk memberikan kepada orang lain juga. Memang Tuhan sendiri akan mencurahkan itu berkat itu ekonomi juga di daerah sini juga. 이곳에 와서 기도하는 자에게 하나님께서
물질의 축복을 같이 주시겠다고 Memang 약속했습니다. setiap orang yang datang di sini dan berdoa, memang Tuhan sendiri akan mencurahkan itu kekayaan pada mereka juga. 우리 하나님 오늘은 어린이들에게 안수하사 여호와의 군대로 세우신답니다. Memang Tuhan sendiri nyatakan itu anak-anak di daerah sini akan dijadikan itu tentaranya Allah di masa depan. Haleluya. 인도네시아의 지도자가 나올 거라고 Memang 말씀하셨습니다. di antara anak-anak di daerah sini nanti akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia juga. 하나님이 오늘 이 집회의 끝까지 있는 자에게 반드시 거저가지 않고 축복하신다고 하셨습니다. Memang Tuhan sendiri katakan itu setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang sampai titik terakhir hadir di tengah-tengah ini pasti ada berkatnya dari Tuhan kepada mereka. 오늘 예수의 이름으로 선포할 때 그대로 될 것이랍니다. Pada waktu kita berbicara memerintah dalam nama Yesus, memang hal yang diperintahkan itu pasti akan digenapinya. 우리 서팀으로 근래하는 목사님들은 주일날 낮예배 치유를 선포하고 물질의 부여를 선포하고 믿음으로 선포하시랍니다. Ya, Tuhan sendiri menyuruh para hamba Tuhan pada waktu kebaktian di hari Minggu menyatakan itu. Tuhan sendiri mencurahkan berkat secara kesehatan, secara materi dan secara rohani juga. 그리고 작전 기도를 시작하시랍니다. Dan juga Tuhan menyuruh kita harus membuat satu jangka untuk berdoa saja untuk secara full juga. 그러면은 교회들 어린이들이 일어나는 축복을 주시겠답니다. Memang andai kata kita berdoa sedemikian, Tuhan sendiri mengangkat anak-anak di dalam jemaat kita semua akan dibangkitkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berguna untuk kerajaan Allah. 하나님들은 어른들을 목회하지만 이제 아이들을 비전을 삼으시랍니다. Memang Tuhan sendiri bukan hanya itu memberi perintah kepada para hamba Tuhan. Jangan terlalu hanya memperhatikan orang tua, melainkan itu memperhatikan anak-anak sekolah minggu juga supaya masa depan mereka sungguh berguna untuk kerajaan Allah. 그들에게 어린이들에게 안수할 때 천재가 나올 거랍니다. Memang pada waktu para hamba Tuhan itu meletak tangan dan mendoakan bagi anak-anak, memang anak-anak itu akan menjadi orang besar di hadapan Tuhan semua. 오늘 하나님 이곳에 찾아오셔서 저를 어지럽게 하셨습니다. Memang Tuhan sendiri datang dan juga Tuhan sendiri itu membuat saya agak merasa tidak mengerti seluruhnya, tapi saya tidak tahu sebabnya. 이 강단에 올라오는데 서 있을 수가 없었습니다. Pada waktu saya itu naik mimbar ini, saya tidak bisa berdiri secara teguh. 특별히 이 담임 목사님 부부를 사랑하십니다. Memang saya sendiri menyadari Tuhan sungguh mengasihi hamba Tuhan suami istri di tempat ini secara khusus. 하나님의 영광을 내드립니다. Dan kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Pentabisan Bait Salomo. Bapak Ibu ingat pentabisan Bait Salomo? Penuh kehadiran Tuhan. Di pemuda dan remaja dan juga pemuda dan remaja di PPA kita sudah selesaikan kitab pertama Raja-Raja dan mengetahui dengan jelas bagaimana pentabisan Bait Salomo. Menyebutnya gereja kita itu sama seperti itu. Menyebutnya juga bahwa fokus pelayanan kita akan Tuhan izinkan supaya kita fokus pada pelayan pemuda dan anak. Kemudian Tuhan menyampaikan juga kita harus mengambil waktu untuk berdoa dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu kalau kita dengar lagi Tuhan menyampaikan pada saat kita ibadah, hamba Tuhan yang bernubuat tadi, dia datang dalam ruangan kita ibadah. Saya melihat dia keliling-keliling sampai dia naik di atas altar. Ketika dia atas di altar, dia berkata dalam nubuatannya, dia bilang dia merasakan Tuhan hadir sangat kuat sehingga dia tidak bisa berdiri dalam tubuhnya, dia tidak bisa berdiri. Dia merasakan Tuhan ada di tengah ini. Bapak Ibu sekalian, ini yang disampaikan Tuhan bagi kita dalam jemaat Mawar Saron. Kita berdoa dalam doa-doa sepakat kita supaya Tuhan melakukan kehendak Tuhan bagi kita dalam jemaat Mawar Saron. Tanpa sadar perlahan-lahan Allah mengizinkan bagian-bagian itu datang meneguhkan di tengah-tengah kita. Datang berhubungan dengan ibadah kita. Sekarang Bapak Ibu sekalian, berupaya untuk menjadi serupa dengan Yesus. Berupaya untuk terus mengenakan Yesus, kematian Yesus dalam kehidupan kita. Maka saya menyampaikan bagian ini. Berupaya untuk terkoneksi satu dengan yang lain. Berupaya ada terus.
Bahkan dalam penyampaian itu menyampaikan bahwa Tuhan mengasihi Bapak Gembala dan Ibu di tempat ini. Saya mendengar nubuatan ini, saya menyampaikan bagian ini, saya mendengar nubuatan ini sejak setelah Opa Tuhan panggil dan saya melayani sebagai gembala jemaat. Belum pernah ada nubuatan atau disampaikan pernyataan Tuhan sampai dengan pada tanggal 29 Tuhan menyampaikan. Dan Tuhan menyampaikan tidak melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di kota atau dalam wilayah. Tuhan mengizinkan orang Korea menghadiri di tempat ini dan menyampaikan. Tuhan juga menyampaikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, karena itu dengan kerendahan hati saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berupaya menjadi serupa dengan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membawa korban-korban hati, korban hidup, korban waktu, korban tenaga, kerendahan hati untuk berkumpul bersama dalam ibadah-ibadah kita, di ibadah-ibadah. Minggu ini, besok kita hari Jumat kita akan melakukan ibadah dan mengenang kematian Yesus pada Jumat Agung. Kita berdoa supaya momen Paskah ini membawa kita semakin hari semakin bertumbuh. Kita mengevaluasi pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Kita mengevaluasi, tahun lalu saya mengukur evaluasi dengan membaca kitab perjanjian lama. 2 tahun saya mengukur evaluasi dengan membaca kitab perjanjian baru. Bapak Ibu sekalian, tahun ini saya mengukur evaluasi kita dengan The Great, buku The Great yang sementara kita berupaya untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa Tuhan ada dalam pertemuan ibadah kita. Tuhan ada, bahkan Tuhan meneguhkan dan mengatakan bahwa ibadah kita itu sama seperti Salomo melakukan pentabisan. Dan ketika Salomo melakukan pentabisan, pujian diperdengarkan, semua orang yang ada dalam ruangan itu rebah, tunduk dalam penghormatan kepada Allah. Karena Allah datang dengan awan kemuliaan. Awan kemuliaan Allah, asap kemuliaan Allah itu menutupi, menyelubungi bait Allah. Dan Allah menyampaikan kepada kita sesuai dengan nubuatan yang disampaikan yang saya tayangkan tadi. Bahwa Allah ada di tengah kita. Bahkan saat Bapak Ibu menaikkan penyembahan, kemuliaan Allah turun di tengah kita. Bapak Ibu sekalian, mari merasakan Tuhan ada dalam ibadah-ibadah kita. Mari menikmati perjumpaan dengan Tuhan ada dalam ibadah-ibadah kita. Ibadah di gereja, dalam ibadah rayon, dalam ibadah-ibadah yang kita selenggarakan sebagai gereja. Rasakan Tuhan ada. Mungkin kita sudah terbiasa dengan kehadiran Tuhan, dengan kita ada dalam gereja ini. Tapi orang datang untuk hamba Tuhan datang untuk meneguhkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan mau setiap kita mengambil langkah-langkah bertumbuh untuk terus menjadi serupa dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang saya mau bagikan bagi kita. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah kita mau membawa korban kita kepada Tuhan. Dan korban kita itu kita persembahkan dengan persembahan hidup yang kudus berkenan. Bahkan kita memperbarui kehidupan kita.